Berteguh mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, membumikan audit berbasis masyarakat. Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah salah satu unit kerja eselon 1 di bawah Menteri Sosial sebagai unit pengawasan internal pemerintah. Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia telah melakukan perubahan paradigma pengawasan sejalan dengan tuntutan masyarakat, di mana pengawasan tidak hanya berperan sebagai watchdog semata, tetapi juga menjadi quality assurance and advisory management dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bekerja secara independen dan penuh kehati-hatian adalah kunci utama bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Di samping tentu saja harus menjunjung tinggi kode etik, pengendalian mutu pemeriksaan, pengelolaan risiko, pertimbangan materialitas, komunikasi yang efektif dengan bukti-bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun secara moral etis. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, tugas pokok Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial. Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan 1 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja. Dalam kerangka capaian kinerja organisasi, penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terbilang penting. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Jenderal sesungguhnya mengalami peningkatan secara konstan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 untuk 4 indikator kinerja. Sedangkan 1 indikator kinerja yaitu nilai evaluasi mandiri atas implementasi reformasi birokrasi Kementerian Sosial mengalami penurunan pada tahun 2017. Dalam realisasi anggaran, perlu diketahui bahwa pada tahun 2018, penyerapan atau realisasi anggaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah sebesar 96,89% dari total pagu anggaran. Sedangkan tahun 2019, persentase realisasi anggaran sebesar 98,12%, yang berarti realisasi pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,23%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Peningkatan presentasi penyerapan anggaran tersebut adalah sebuah indikasi bahwa mobilitas dan efektivitas kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Inspektur Jenderal menyampaikan bahwa keberadaan Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja penunjang di Kementerian Sosial mempunyai peran tugas yang sangat strategis dalam mengawal pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Alhamdulillah, 4 tahun berturut-turut Kementerian Sosial mendapat laporan keuangan, opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian. Oleh karena itu, bagaimana kami bersama unit kerja instansi terkait dengan Sekretariat Jenderal, dengan Direktorat Jenderal, dengan Badan Pendidikan
pelatihan dan pendidikan kesehatan sosial membangun satu komitmen bagaimana akuntabilitas laporan keuangan benar-benar terjaga dengan baik. Kami melakukan pengawalan, kami melakukan evaluasi terhadap tata kelola keuangan yang kami lakukan per triwulan, per semester, dan juga per tahun. Seiring dengan bagaimana peran aparat pengawasan internal pemerintah ini, kami berupaya meningkatkan yang dinamakan IACM, Internal Audit Capacity Model. Ya, artinya bagaimana peran kami dapat melakukan pengawasan, dapat melakukan pengendalian, dapat mendampingi satker-satker, ya, untuk bisa memberikan satu saran, masukan terkait dengan program kegiatan yang dilakukan. Pengawasan lainnya yang terus diupayakan oleh Inspektorat Jenderal adalah mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial terhadap 8 area perubahan, pembangunan zona integritas dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Yang sangat penting adalah bagaimana Inspektorat Jenderal melakukan percepatan atas pelaksanaan reformasi birokrasi. Alhamdulillah, tahun 2019 nilainya mencapai 77%. Dan tahun ini kami sudah melakukan submit terhadap nilai reformasi birokrasi karena tugas Inspektorat Jenderal melakukan penilaian mandiri terhadap reformasi birokrasi. Alhamdulillah, nilai submit yang kita kirimkan, sampaikan ke Kementerian PAN dan RB nilainya 81,61%. Artinya dengan nilai yang semakin meningkat, kita berharap peran, tugas, tanggung jawab dari Kementerian Sosial benar-benar bisa memberikan satu keyakinan bahwa Kemensos hadir untuk rakyat Indonesia. Keenam adalah bagaimana peningkatan implementasi SPIP di Kementerian Sosial. Alhamdulillah, untuk tingkat maturitas SPIP sudah mencapai angka 3. Ini tentunya kerjasama, dukungan dari semua pihak, khususnya dari unit kerja eselon 1 lainnya dalam rangka melakukan internalisasi terhadap sistem pengendalian internal pemerintah, memberikan gambaran hasil yang tidak mengecewakan. Artinya sudah semakin kecil tingkat penyimpangan yang terjadi di setiap unit kerja eselon 1, khususnya terkait dengan adanya kerugian negara. Selain itu, sejalan dengan perkembangan yang ada dalam menjalankan fungsinya, Inspektorat Jenderal terus melakukan inovasi, baik dalam bentuk mengoptimalkan informasi dan teknologi melalui e-audit, e-review, e-money, dan bentuk elektronik lainnya, juga sedang mengembangkan audit berbasis masyarakat atau community-based audit. Keterlibatan mereka semua bisa dalam bentuk diskusi identifikasi permasalahan hingga alternatif tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ada upaya-upaya preventif yang harus dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dalam upaya memperkecil terjadinya tingkat penyimpangan yang ada di setiap unit kerja eselon 1 dan eselon 2. Dalam rangka memenuhi target, telah ditetapkan sebuah rencana strategi arah kebijakan dan strategi pengawasan yang terdiri dari 4 aspek strategis, yaitu pertama aspek pendekatan pengawasan. Ini sangat penting, ya. Pendekatan-pendekatan yang kami lakukan, salah satu contoh adalah sebagai upaya preventif, yaitu melakukan community based audit. Nah, ini kami sudah coba lakukan, melakukan suatu uji coba terkait dengan community based audit yang dengan sasaran adalah pilar-pilar partisipan sosial masyarakat. Misalkan diantaranya adalah TKSK, Tagana, pendamping PKH, PSM, Karakterang, dan sebagainya. Ini kami lakukan melalui semacam forum diskusi atau FGD, Focus Group Discussion,
yang kami lakukan di beberapa tempat. Kedua, kami melakukan aspek strategi pengawasan bersifat preventif. Ini kami lakukan dalam rangka upaya memperkecil terjadinya tingkat penyimpangan yang ada di lapangan. Hal lain, kami melakukan aspek pengawasan, bukan saja dari sisi audit, ya, pemeriksaan, tetapi juga pengawasan dalam bentuk evaluasi, review terhadap pelaksanaan program yang ada di setiap unit kerja eselon 1. Misalnya, kami melakukan evaluasi secara terus-menerus terkait dengan tata kelola keuangan, pertanggungjawaban. Nah, yang sangat penting adalah aspek orientasi terhadap risiko. Jadi pada saat sekarang kami mencoba bagaimana membangun sistem pengendalian internal pemerintah dalam rangka melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko yang ada di setiap unit kerja eselon 1, eselon 2, termasuk eselon 3 yang ada di balai-balai atau unit pelaksana teknis di Kementerian Sosial. Nah, dengan analisis risiko ini menjadi salah satu orientasi kami ke depan, bagaimana kami melakukan pengawasan, pengendalian dengan tingkat risiko yang memang sudah kita petakan. Perlindungan dan jaminan sosial. Di tahun 2020, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diembankan oleh Inspektorat Jenderal oleh Bapak Menteri Sosial ini menjadi satu tantangan yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, apa yang harus kami lakukan adalah tentunya pertama kami melakukan pengawalan, pengendalian terhadap program bantuan sosial, ya, yang memang ini diluncurkan baik bansos yang bersifat reguler maupun bantuan sosial yang bersifat khusus dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Nah, langkah-langkah ini sudah kami lakukan. Pertama, kami melakukan review terhadap alokasi anggaran yang disiapkan untuk penanganan COVID-19. Yang kedua, kami melakukan pendampingan, pengawalan, evaluasi terhadap pelaksanaan program yang ada di lapangan. Jadi untuk bansos sembako itu untuk program khusus sebanyak 1,9 juta. Di Jakarta 1,3 juta dan Bodetabek itu 600.000. Yang nilainya untuk tahun periode dari bulan April sampai bulan Desember angkanya cukup signifikan, yaitu 6,8 triliun. Ini baru program sembako. Ditambah lagi dengan program bantuan sosial tunai yang diberikan untuk 9 juta penerima manfaat. Bapak namanya siapa, Pak? Markonco, Pak. Siapa? Markonco. Markonco. Kalau Pak Markonco, apa pekerjaannya, Pak? Wira swasta. Wira swastanya apa? Boleh sebut? Catering. Catering. Iya. Pak, menurut Pak Markonco gimana nih program bantuan langsung tunai ini, Pak? Ya sangat membantu sekali ya. Jadi ya, untuk kebutuhan sehariannya sangat membantu. Untuk soal program bantuan ini apa harapannya, Pak Markonco? Harapannya ya kalau saya untuk selama masih ada pandemi ya mohon dilanjutkan. Tambah lagi dengan program PKH sebanyak 10 juta dan ada tambahan bantuan dari Bapak Presiden melalui Menteri Sosial, yaitu bantuan berupa sembako beras yang disalurkan melalui Perum Bulog itu sebanyak 10 juta KPM dengan bantuan berupa beras sebanyak 15 kilo selama 3 bulan. Nah, dengan angka yang besar, bantuan yang besar, tentunya ini punya potensi yang besar juga terhadap
upaya-upaya adanya penyimpangan di lapangan. Kami melakukan koordinasi dengan pihak aparat pengawas eksternal seperti dengan Kejaksaan Agung, dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan atau BPKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nahari. Jabatan saat ini adalah Sekretaris pada Inspektorat Jenderal. Adapun tugas pokok yang kami lakukan adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi pada Sekretariat Inspektorat Jenderal. Ada beberapa hal yang harus kami lakukan dalam rangka menguatkan potensi pengawasan pada Inspektorat Jenderal mencakup seluruh unit kerja satuan kerja eselon 1 di Kementerian Sosial. Kondisi ini akan dihadapkan dengan bagaimana kita mendukung proses perencanaan yang ideal, lalu terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, lalu bagaimana kita menguatkan peran serta membangun zona integritas wilayah korupsi, dan yang terpenting adalah melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Nah, beberapa aplikasi, beberapa sistem sudah kita kembangkan, menguatkan potensi dan sumber Inspektorat Jenderal sebagai aparat pemeriksa internal pemerintah. Dalam hal ini menjadi bagian terpenting untuk mendorong seluruh aspek pekerjaan atau kinerja itu lebih terintegritas, padu, dan berkesinambungan. Kondisi ini yang mendorong kami di Inspektorat Jenderal khususnya dalam rangka mencapai capaian kinerja yang maksimal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga potensi seluruh energi yang ada di Inspektorat Jenderal bisa berjalan secara sesuai dengan kondisi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melakukan sesuai dengan tusi adalah melakukan kebijakan pengawasan yang diarahkan oleh Pak Irjen, Bapak Dadang Iskandar, untuk mengontrol pergerakan kegiatan maupun program yang akan dilakukan oleh Inspektur Bidang Resos, utamanya di Dijen Resos. Kami melakukan kegiatan di berbagai bidang, diantaranya audit dari OPLIK kami adalah di 34 provinsi, juga ditambah 41 balai yang ada di Dijen Resos. Saya berharap kegiatan-kegiatan yang ada di Dijen Resos ini dapat kami support, kami dampingi, kami kawal agar pelaksanaannya maksimal, optimal bagi masyarakat tentunya. Di kami itu ada satu, di Dijen Resos itu ada Direktorat Anak yang tentunya rehabilitasi sosial yang mengurusi anak-anak seluruh Indonesia. Kedua, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang tentunya juga mengurusi tentang penyandang disabilitas yang ada di Indonesia ini, yang hampir 30 juta itu. Terus ketiga adalah Direktorat Nafsa. Ada bagian-bagian yang memang disentuh korban-korban narkotik yang juga itu menjadi sasarannya Dijen Resos. Keempat adalah Direktorat lanjut usia yang cukup juga tren sekarang, dan ini banyak pada saat seperti pandemi COVID ini. Tentunya lansia ini menjadi kelompok yang sangat rentan yang harus terus diperhatikan. Ada bantuan-bantuan yang dilakukan di Dijen Resos tentunya biar maksimal kepada mereka, terutama kaitan bantuan yang pada saat pandemi COVID. Dan yang terakhir adalah Direktorat Lansia, Anak, Cacat, Nafsa, Tunas Sosial, dan Korban Perdagangan Orang. Saya Afrizon Tanjung, Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dalam hal ini akan menyampaikan beberapa program pokok yang menjadi pengawasan kami di Inspektur Bidang. Yang pertama adalah bagaimana pengawasan ini memang sangat penting. Di situ akan kita bisa melihat apakah kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilaksanakan oleh unit teknis yang kami awasi itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi bagaimana pedoman yang dibuat itu memang dilaksanakan dalam bersama program mereka. Oleh karena itu ada dua program besar di tahun 2020 ini yang kita lihat adalah Bansos Sembako Presiden yang angkanya lebih dari 3,4 M untuk tahap pertama dan 3,4 M untuk tahap berikutnya.
ini menjadi pengawasan kita yang prioritas, karena kita melihat di zaman COVID ini memang banyak warga kita yang terdampak COVID, sehingga mereka betul-betul membutuhkan bantuan bansos dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang kedua adalah program nasional, itu program Keluarga Harapan, yang juga menjadi prioritas kita untuk kita lihat bagaimana target dari pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan. Dan memang ternyata program PKH ini masih banyak KKS yang tidak terdistribusikan, dan kita melihat memang ada kendala-kendala waktu didistribusikan, memang KPN-nya sudah tidak ada pindah, tidak ditemukan, ada dan sebagainya. Dan ini menjadi catatan kita bagaimana unit teknis untuk bagaimana dana yang telah diadakan tersebut betul-betul sampai kepada KPM yang berhak menerimanya. Inilah pengawasan yang kita lakukan, dan memang bentuknya di tahun 2020 ini memang kita memilih pengawasan dalam bentuk evaluasi program dengan harapan catatan-catatan kita temukan yang mana betul-betul segera diperbaiki oleh unit teknis, sehingga pada saatnya nanti audit temuan-temuan yang kita sampaikan kepada unit teknis tersebut dapat diselesaikan sehingga tidak menjadi temuan dalam audit nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudya Suryadharma sebagai Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Tentunya dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak terlepas dari dua Direktorat Jenderal inilah yang kita lakukan pengawasannya. Pengawasan yang sudah kita laksanakan di dalam program-programnya antara lain kita melakukan audit, kemudian review, evaluasi yang terkait dengan program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Dalam melaksanakan pengawasan tentunya kami di Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin memiliki sejumlah auditor atau SDM pengawas yang berada di lingkungan kami. Tentunya dengan tenaga yang kurang lebih berjumlah sekitar 19 auditor, itu sangat kami rasakan bahwa kami sebetulnya kekurangan tenaga untuk mengawasi dua Direktorat Jenderal ini.